Satgas Pangan Polri menyelidiki temuan minyak goreng kemasan merek Minyak Kita yang diduga tidak sesuai takaran dengan yang tertera di label kemasan. Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen Helvi Assegaf mengungkapkan bahwa temuan ini berasal dari inspeksi mendadak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam pemeriksaan, 3 merek minyak kita dari 3 produsen berbeda diuji takarannya. Hasilnya, meski di label tercantum 1 liter, isi sebenarnya hanya berkisar antara 700 hingga 900 ml. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga melakukan sidak di lokasi yang sama pada Sabtu 8 Maret 2025. Selain menemukan ketidaksesuaian takaran, ia juga mendapati harga minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi. Lantas, mengapa minyak goreng ini bisa beredar dengan takaran yang tidak sesuai? Sejauh mana pengawasan terhadap distribusinya? Siapa yang bertanggung jawab atas pengurangan takaran ini dan apa sanksinya? Yaitu fakta yang kemudian kita lihat di lapangan beberapa hari terakhir, bahkan juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga sempat melihat secara langsung dan juga mengecek di Pasar Lenteng Agung bahwa ternyata betul isi kemasan dari minyak kita yang tertera labelnya adalah 1 liter, ternyata usai diukur, usai ditakar, isinya hanya sekitar 750 hingga 800 ml. Kemana 200 ml lainnya? Itu pertanyaan publik karena itu bukan sedikit ya. Dan apakah kemudian ini memang sudah terencana sejak awal? Mengapa lagi-lagi masyarakat yang jadi korbannya? Seperti judul kita pada malam hari ini, zalim minyak kita menyunat takaran. Kami akan membahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam, ada Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Irjen. Selamat malam Mbak. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Dan juga sudah hadir pula ada Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Pak Renaldi Sarijawan. Selamat malam Mas Renaldi. Selamat malam Mbak Maria. Kita ingin dengar nanti suara para pedagang seperti apa, Mas. Siap. Dan juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendak, ada Pak Moga Simatupang. Selamat malam Pak Moga, Pak Dirjen. Mbak Maria. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Dirjen. Kita kemarin sempat dengar bahwa Kementerian Perdagangan langsung Pak Menteri yang menyampaikan sudah akan ditarik, sudah tidak ada yang beredar lagi kemasan minyak kita yang isinya tak sesuai dengan takaran. Betul demikian Pak Dirjen? Selamat malam Mbak Maria dan rekan-rekan sekalian narasumber. Jadi pengawasan yang kita lakukan sejak Desember sampai dengan tanggal 5 Maret itu sebanyak 311 pelaku usaha. Nah dari 311 itu 66 pelaku usaha sudah kita kenakan sanksi. Dan yang ditemukan oleh Pak Mentan itu sebetulnya kita sudah dalam pengawasan perusahaan tersebut. Demikian Maria. Pengawasan tersebut dan juga pemanggilan sejumlah distributor tadi itu sejak kapan Pak Dirjen dilakukan? Ya, semenjak Natal dan Tahun Baru kemarin Mbak Maria. Oke, artinya memang sudah Kemendak sudah mendengar ya adanya gelagat-gelagat di lapangan bahwa ada minyak kita yang tak sesuai takaran, sudah dipanggil, tapi pertanyaan publik lagi-lagi Pak Dirjen, mengapa sampai hari kemarin Pak kami cek ke pasar masih juga beredar itu Pak minyak kita yang tak sesuai dengan takaran? Ya, jadi memang terkait dengan pengecer, kita sudah berikan sanksi teguran tertulis. Nah, kita akan ada sesuai dengan Permendak 18 tahun 2024 tentang minyak goreng kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat. Itu kan sanksinya ada beberapa tahap. Pertama teguran tertulis, yang kedua penghentian sementara kegiatan penjualan, penutupan gudang penyimpanan, penarikan minyak goreng dari distribusi dan rekomendasi pencabutan perizinan berusaha. Di samping itu juga terkait dengan tidak sesuainya alat ukur takar timbangan, itu sesuai dengan Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, itu akan dikenakan sanksi pidana. Beberapa perusahaan sudah dalam proses pidana di Barreskrim, seperti itu. Dan sedangkan yang kemarin itu kita sedang lakukan pengawasan, kita sudah ke pabriknya di Depok dan ternyata pabriknya pindah ke tempat lain. Ya, sejumlah produsen pengecer juga sudah kemudian diberikan sanksi pidana. Tadi Anda sebutkan, boleh disebutkan Pak ada berapa pihak yang kemudian akan diproses secara pidana di Barreskrim? Ya, kita kan ada beberapa tahap ya sebelum dikenakan sanksi pidana. Pertama kita proses klarifikasi,
kita cek ke kelengkapan dokumen dan juga standarnya. Nah, setelah itu kita gelar perkara, setelah itu kita limpahkan ke Barreskrim Maria. Oke, baik. Ada berapa perusahaan, Pak? Boleh diinformasikan? Data yang di kami sebetulnya kita sudah berikan teguran-teguran tertulis dan sanksi lainnya itu sebanyak 66 perusahaan. Sementara yang terkait alat ukur tangkap timbangan itu terdapat 4 perusahaan. Itu ada 5 perusahaan, cuman yang 1 perusahaan sudah tutup. Oke, ada 66 perusahaan nakal plus 4 perusahaan nakal yang kemudian tadi mengurangi takaran di dalam minyak tersebut ya Pak ya. Jadi 66 itu bukan hanya ukurannya Mbak Maria, itu terkait dengan harganya, HIT-nya, terus penjualan dengan mekanisme bundling, dan juga dari pengecer jual ke pengecer lagi yang mengakibatkan harga menjadi tinggi, dan juga KBLI-nya tidak sesuai, terus tidak memiliki tanda daftar gudang dan lain sebagainya. Oke. Ada beberapa pelanggaran, tidak hanya alat ukur tangkap timbangan. Oke, nampaknya banyak kecurangan-kecurangan dilakukan oleh sejumlah perusahaan nakal tersebut, Pak Dirjen. Terima kasih, Pak Arianto. Anda melihat ini kesengajaan atau seperti apa, Pak Arianto? Iya, saya kalau itu masih macam-macam ya. Orang yang berbuat curang itu di dunia itu pasti ada aja. Ada yang sangat curang sekali itu ya orang nakal itu ya itu kesengajaan. Tapi ada orang yang cuma ikut-ikutan, yang sana tidak ditindak, kemudian ini ikut-ikutan, itu namanya cuma ikut-ikutan, tidak sengaja. Tapi ya apapun yang terjadi itu di dalam kesulitan hidup sehari-hari itu orang itu ada yang tabah, ada yang tidak. Nah khusus untuk ini kalau saya melihat ini ya minyak goreng ini kalau tidak salah ini merupakan program pemerintah untuk membantu minyak subsidi ya, Pak ini Pak. Itu kok masih dicurangin gitu ya. Itulah yang menurut saya kira sangat ini ya tidak bisa dimaafkan itu. Itu dia, judul kita zolim makanya Pak ini Pak, tidak berlebihan kan menurut Pak Arianto ya? Saya sangat mendukung dan sangat setuju dengan tindakan Pak Menteri yang tegas ya. Karena hanya dengan ketegasan itu menimbulkan efek jerah bagi yang lain. Karena kalau tidak ditegasin itu, yang lain pasti nanti ikut-ikut. Jadi lebih banyak yang kejadiannya gitu ya. Dengan ditegasi seperti itu, maka menimbulkan efek jerah dan syukur-syukur juga saya dengar kemarin itu Barreskrim kan ikut dalam Satgas Pangan itu dan sudah masuk dalam penyidikan juga saya dengar. Mungkin besok diumumkan siapa yang terlibat di dalam. Oke, dalam waktu dekat akan menggelar press release besok Pak Arianto. Oke, baik. Gitu, kita ingin dengar juga suara pedagang seperti apa sebenarnya Mas Renaldi. Apakah memang para pedagang tidak mendapatkan keluhan dari customer sebelum dilakukan sidak oleh Pak Mentan? Ya, keluhannya memang kami sudah dapati cukup lama Mbak ya. Tidak hanya pada saat menjelang Ramadan saja, bahwa keluhan-keluhan soal harga juga tadi yang disebutkan oleh Pak Moga juga sama gitu. 3 bulan sebelum masuk Ramadan itu harga sudah di atas HIT. Soal keluhan itu sudah juga sering disampaikan kepada kami. Sehingga soal takaran juga akhirnya kan seperti puncak gunung es. Hari ini kembali viral soal minyak kita. Karena dulu di awal tahun 2023 juga mengalami hal yang sama minyak kita. Terjadi kelangkaan, bahkan penimbunan. Nah di awal tahun 2025 ini juga terjadi problem yang cukup, menurut kami cukup ironi gitu. Karena di bulan suci Ramadan, umat Islam sedang menjalankan ibadah, takaran dikurangi, harga masih tinggi. Kemudian ada 3 variabel. Yang ketiga itu adalah soal oplosan. Oplosan ini ditemukan di mana Mas? Di daerah Bandung ditemukan ada oplosan, jadi dioplos dari curah ke minyak kita. Dan ini kan jelas berbeda. Langsung dimasukin ke botol. Ini kan jelas berbeda. CP-nya atau cloud point-nya jelas berbeda. CP10, CP8 ini kan jelas berbeda. Maka yang dipakai di minyak kita yang daerah Bandung itu yang seharusnya CP-nya 8 tapi dipakai CP10 dengan minyak curah. Nah, ini kan problem. Kalau lagi-lagi tidak hanya problem saja, sebenarnya korbannya kan tidak hanya masyarakat, pembeli, tapi pedagang kan juga jadi korban. Omset yang menurun, kepercayaan para pembeli juga hilang. Ya, konsumen yang datang akhirnya berusaha menanyai gitu kan. Terjadilah interaksi antara penjual dan pembeli, sehingga ada kecemasan masyarakat. Nanti saya dapatnya nggak full gitu, jangan jual minyak kita yang banci gitu, kira-kira gitu. Bahasanya sampai seperti itu di pasar. Maka seharusnya sih ini harus segera ditindak ya. Saya kira persoalan minyak takaran ini tidak hanya terjadi pada hari ini saja, tapi jauh sebelum itu ada soal harga juga yang belum selesai diurusi oleh Menteri Perdagangan. Ya, kalau tadi kita sudah sama-sama melihat ya Mas, kita sempat beli tadi ya. Ada minyak kita hari ini, apakah kemudian yang kita beli hari ini memang merupakan minyak kita yang sudah sesuai dengan takaran? Nanti kita akan coba cek bersama-sama. Kami juga sudah memiliki ada gelas ukur di sini. Tapi sesaat lagi pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.